Halo semua, nama saya Irfan Alfiansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Prodi Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk semata-mata memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah organisasi dan kepemimpinan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan dan menjelaskan sedikit tentang Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki 10 kecamatan dan 35 desa yang berbatasan langsung dengan laut dengan garis panjang pantai 114 km. Kabupaten Indramayu memiliki potensi wilayah dan sumber daya alam yang sangat strategis sebab berada di jalur Pantura yang merupakan jalur perekonomian nasional dan merupakan hilir sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Sungai Cipunegara serta menjadi sentra pertanian dan hasil perikanan nasional. Kekayaan alam dan kelautan serta sumber daya alam yang dimiliki antara lain berupa sumber daya hayati, sumber daya perikanan, dan sumber daya mineral seperti gas alam dan minyak bumi. Namun, penduduk di wilayah pesisir dan pertanian seringkali dianggap sebagai wilayah dengan penduduk termiskin dibandingkan penduduk-penduduk lainnya, sehingga masyarakat tersebut seringkali dianggap rendah oleh pihak-pihak lain dari dalam segi sosial, perekonomian, maupun dalam segi pendidikan. Kemiskinan yang menjadi indikator ketertinggalan ini biasanya disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kemiskinan struktural, yang merupakan faktor kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi masyarakat, seperti kurangnya ketersediaan fasilitas pembangunan dan teknologi, khususnya pada sumber daya alam. Yang kedua adalah faktor kemiskinan superstruktural, yang merupakan faktor kemiskinan yang disebabkan variabel kebijakan makro yang kurang bahkan tidak berpihak kepada pengembangan masyarakat, nelayan, dan petani. Lalu yang terakhir merupakan faktor kemiskinan kultural yang disebabkan oleh variabel yang melekat yang menjadi gaya hidup tertentu dalam suatu masyarakat yang membuat masyarakat tersebut sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Andai saya Irfan Alfiansyah menjadi seorang bupati di Kabupaten Indramayu, saya akan mengatasi 3 faktor kemiskinan tersebut dan akan melakukan pemberdayaan di sektor industri pertanian maupun kelautan, seperti melengkapi ketersediaan fasilitas pembangunan dan teknologi pada sektor pertanian maupun kelautan, lalu merumuskan kebijakan yang memberdayakan dan berpihak pada sektor industri pertanian maupun kelautan. Kemudian, melakukan pembentukan kegiatan ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan kelautan yang berkelanjutan di dalam tingkat masyarakat yang lebih rendah sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat dapat berkurang. Tidak hanya itu, pemberdayaan pada aspek sumber daya manusia juga perlu dilakukan agar masyarakat Indramayu dapat memiliki daya saing yang tinggi dan mampu mengejar ketertinggalan serta dapat menunjang proses pengembangan potensi sumber daya alam dan kelautan yang kita miliki. Namun, sebagai seorang pemimpin, saya menyadari bahwa dalam menjalankan suatu sistem politik yang dalam konteks ini sistem pemerintahan, bukan hanya tentang kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik saja yang menjadi indikator kesuksesan dijalankannya suatu sistem pemerintahan, tetapi juga dukungan dan partisipasi masyarakat di dalamnya sangatlah penting dalam proses mencapai suatu kemaslahatan bersama. Saya sangat setuju dengan pendapat Dr. Kartini Kartono yang kurang lebih mengatakan bahwa politik merupakan semua usaha dan perjuangan individu serta kelompok dengan menggunakan macam-macam alat untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pendekatan seorang pemimpin terhadap masyarakatnya sangatlah diperlukan. Perlu adanya kerjasama antar semua pihak untuk memudahkan proses mencapai suatu tujuan. Tidak hanya itu, integrasi sosial dalam masyarakat pun akan tercapai. Dengan saya Irfan Alfiansyah, semua orang berhak memiliki dan mencapai cita-citanya karena bersama-sama kita bisa.